perbedaan pendapat tentang masalah agama membedakan. Araski memang agama sama bilang dinara agama duniawi, ini dinara agama budaya, terlepas daripada itu. Maka yang penting adalah apabila mulai imam amin, kita milu amin. Kemudian selesai berpapasan amin tifal amin para malaikat, berarti malaikat itu sebenarnya dengan aminannya ia doa yang itu untuk mendapatkan pengampunan. Saya isi mendapat kalau ada dalam doa malaikat si mendapatkan pengampunan, jangan si mengamin. Dari langsung saja si mengamin. Amin. Makanya si kalau ada dalam doa malaikat. Apabila 3 kali, kemudian dalam Jumat 4 kali kan dengan amin salat Jumat, maka berarti 4 kali. Berpapasan amin kepada amin malaikat berarti 4 kali dalam sejumlah Jumat kata tunasan ampunan malaikat, karena memang sangat penting untuk mendapatkan pengampunan. Dapatkan pengampunan yang sudah Allah Ta'ala daripada segala dosa, karena memang Allah Ta'ala yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Ia selalu mengampuni saya, mengampuni Allah Ta'ala. Saya mengampuni dia. Namun jelas Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan kullukum khata'un fastaghfiru li aghfir lakum. Kalian semua pada berdosa, maka mintalah daripada aku ampun. Aghfir lakum, saya akan ampuni kalian. Saya akan ampuni. Rasulullah SAW paling tidak baru 10 kali, pokoknya antara 70 cuma 100 Rasulullah beristighfar. Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabur ghafur. Rabbi firli wa tub alayya ghafurina lunas ampun. Berarti Rasulullah adalah lunas ampun dan tobat, ya, daripada istighfar tobat. Padahal tidak ada dosa Rasulullah SAW. Lalu tetap ya. Jadi dorongan adalah awalam akun abdan syakur. Apakah aku pantas aku jadi hamba sebelum bersyukur? Maka jadi kesimpulan daripada penulisan ampun Rasulullah SAW adalah sebagai tanda syukur. Bagi tanda syukur. Sekarang juga masih melakukan salat-salat sunnah sampai riwayatan belak-belak lampak lainnya si sholat, rajin sholat Rasulullah. Di sampingnya taklim kita jadi umatnya adalah untuk menunjukkan rasa syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur. Qala al-Muhaddits rahimahullah ta'ala fa innahu ma wafaqa qawla malaikati, sungguhnya siapa saja yang berpapasan ucapan aminnya dengan ucapan amin malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni apa sudah lihat daripada dosanya. Tabahu Muhammad bin Amr, telah mengikuti akan dia oleh Muhammad bin Amr, an Abi Salamah daripada Abi Salamah, an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nu'aim al-Mujbari dan Nu'aim al-Mujbari an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Qala al-Muhaddits rahimahullah ta'ala babu iza raka'a duna shafi. Ini satu bab pada membicarakan apabila ia ruku sebelum sampai pada saf. Maksudnya kan ini, ia datang di saat imam beruku, jawab apa ruku, ia datang. Ada di rumah datang satu ruku dia, ruku. Nanti leka kita satu dalam pada ruku. Sambil jawab lah dan leka kita satu.
Haddatsana Musa bin Ismail, telah bercerita pada kami oleh Musa bin Ismail. Qala, dia berkata, haddatsana Hammam anil A'lam, telah bercerita pada kami oleh Hammam daripada Al-A'lam, wa Ziyad, wa Zayyad, ya Zayyad, anil Hasan daripada Hasan, an Abi Bakar daripada Abi Bakar, annahu intaha ila Nabi SAW, bahwasanya cerita itu hingga kepada Nabi SAW. Dia saat itu wawarakiun, padahal pada saat itu Rasulullah dalam keadaan ruku. Faraka'a, maka dia pun ruku, sahabat ini ruku, qabla ayyasila ila sofi, sebelum dia sampai pada saf, ruku, karena si takutnya gendek mau ruku. Dan para ini berutaik lagi Pak masjid, berutaik jadi masjid langsung ruku besar-besar. Artinya dia sampai sah. Pada kalau dari kali Nabi SAW, maka yang menceritakan yang demikian itu bagi Nabi SAW, faqala zadakallahu hirsan, mudah-mudahan menambah akan engkau oleh Allah akhirsan, akan lomba, wala ta'ud, jangan keulangi ya, jangan keulangi. Jadi maksudnya Rasulullah menyadari, memang aku mengerti, aku sadar bahwa si Dani sangat memiliki keinginan keras untuk milu ruku kerja imam, dia sampai ketinggalan ruku, lalu dia ulangi meminta, sehingga lalu ruku beruntai di masjid untuk mengejar saf. Berarti kan sambil jauh orang ada ruku mengejar saf. Nah ini tidak bagus Rasulullah SAW. Apalagi kan lamun menurut Imam Syafi'i, dia kanggo telu langkah berturut-turut dan melangkah di saat sholat, karena ia termasuk gerakan berturut-turut anggota beli menyebabkan sholat jadi batal. Dalam pemilihan itu kan selangkah dor atau dua langkah dor, jadi sampai telu kali, dua langkah dor sampai dan pas nganjeng kaca sah. Sehingga memang nganjeng mesak tanpa bersaf, arakan kaca bersaf, mengakibatkan kita luput daripada pahala jamaah. Ditemu 27 derajatnya. Nah ya sebabnya lamun kira-kira dikarak dengan tentu di pasal suara tak salah sopuk sila dulu artinya kaca kebersam paling tidak kaca kedua. Jadi terus pilihan kan B dengan mulai misalnya nisab misalnya 56 sab, apakah terkembik sab pertama paling kanan atau dengan tengah boleh imam pasal boleh imam, karena pada masalah aku kan boleh imam ya tarik mari pas benar ketimbang maksud dia tarik, dia kan tengah besar, sehingga baru dalam datang jamaah serinan si nyambung dengan kanan, nyambung kiri terus atau lamun dengan para pelaluk misalnya ketong lek tengah, karena akan mengakibatkan pelaku bergeser kan, ada yang mau tutup dan mau nyambung balik, maka pilih si kanan, si paling kanan, dia terus entak, dia kaki tengahnya, pilih kanan, karena memang masing-masing posisi terbersab dalam sholat, yang memiliki perhitungan berbeda dari segi pahala, Kenapa artinya terus Rasulullah tidak ulangi, tidak ulangi lintan, sehingga kesulitan metersaf lamun dalam keadaan ruku. Artinya tenang julung daka misalnya wasujud imam laita kita balik juga tentukan sujud imam perjamaah sujud kita mau ruku, bukan membeda dengan bukan mau dia dengan nurut imam.
Yang penting pertama jadi dengan si berjamaah. Karena memang di dalam sholat ini dia terganggu susu tergesa-gesa, sehingga misalnya leka imam takbir ihram, leka wajah-wajah untuk memelihara jantung ini tidak terlalu keras detakkan. Kalau lama keras detak jantung, maka akan sulit tertata kembali untuk khusus. Leka wah. Nah ya kalau berlaku, pama adrakum pasang dulu, wama patakum paatimu. Artinya pirakaat mau ke imam, dia wasalasan ke imam. Ketinggalan itu tinggal kesempurnaan. Misalnya salat isya, imam wataik para kaci ketelu, kita baru datang, berarti kaci ketelu dan mau ke imam berarti ketinggalan kita dua. Maka si dua nomor baru ke imam dua pegawai mesa-mesa. Maka pada waktu kita mau pahala berjamaah 27 kali lipat berbanding kesalahan mesa-mesa. Walaupun dari segi padilan memang nggak kurang, karena kamu barang takbiratul ihram kaca imam tentang pasti memiliki pahala tersendiri dan sekaligus menunjukkan kita perhatian dalam sholat. Jadi berbeda kanca munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, jadi ciri khusus daripada dengan munafik di sampingnya iza hadatha kadzaba wa idza wa'ada khulafa wa idza utumina khana, ialah idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna allaha illa qalilan. Lamun salat males yap-yapan. Nah lagu adeng-adeng tanteleka itu berarti iya tetap bersemangat, tetap serius. Lalu kita suruh untuk ta'ami pelan-pelan, jangan sampai detak jantungnya terlalu keras sampai waktu takbiratul ihram. Jadi wala yadhkuruna illa qalila. Dan ciri selanjutnya ada munafik la yadhkuruna illa qalila. Mele menyebut nama Allah kecuali sedikit. Kemudian dia negirang petah di masjid. Negirang petah di masjid. Padahal Allah Ta'ala mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Setentu-tentunya ciri daripada yang beriman itu adalah apabila meramaikan masjid. Meramaikan masjid. Artinya ndekna kesusu turun dengan masjid. Nah kecuali namun memang para arifin ada isinya semua di masjid. Jadi sekedar ambil kewajiban doang dan dia semua. Ubek dan dia semua. Ya Allah balik Allah itu semua nikmat cocok aku. Apalagi kan persabli dari imam. Yang kuman cocok. Ini orang murid-murid tahu balik semua. Ya ilah oleh Allah Ta'ala. Lu ya kan. Ya ilah oleh Allah Ta'ala. Dan dia kaum arifin semua. Makomna arifin ya kan. Ilah oleh Allah Ta'ala. Berbeda memang. Kaum arifin. Lagu tetap menganggap bahwa salat di masjid itu memiliki fadilah luar biasa, berjamaah luar biasa. Pahala lagu hilang oleh Allah Ta'ala itu nyebabnya didebani suwe-suwe di masjid karena hilang oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan munafik itu. Lalu munafik ya di masjid justru apa? Sekedar pura-pura doa. Dekat sesuai masih lagi kepanasan. Adalah ciri daripada munafik. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu itbabit takbir
Ini satu bab pada membicarakan penyempurnaan takbir ke ruku pada ruku. Takbir pada ruku maksudnya adalah untuk turun ke ruku. Qalahu Ibnu Abbas, telah berkatakan oleh Ibnu bin Abbas dari Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu wa fihi Malik Ibnu Huwairi, dan padanya pendapat Malik bin Huwairi. Haddatsana Ishaq Al-Wasiti, telah bercerita pada kami oleh Ishaq Al-Wasiti. Qala haddatsana Khalid, telah bercerita pada kami oleh Khalid Al-Jurairi daripada Jurair, an Abil Ghilai daripada Abdul Ghila, an Mitraq daripada Mitraq, an Imran daripada Imran bin Husain daripada Husain qala shalla ma'a Ali radhiyallahu anhu, dia melakukan sholat bersama Ali, mudah-mudahan Allah redha daripadanya, bin Basrah di Basrah. Jadi maksudnya Ali bin Abi Thalib dia jadi imam di Masjid Basrah. Faqala, maka dia berkata, zakarna hadzal rajula, zakkarana hadzal rajul, telah mengingatkan akan kami oleh laki-laki ini, salatan kunna, akan suatu salat yang adalah kami nusalliha, yang kami salatkan akan dia ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah SAW. Maka dia pun ingat annahu kana yakburu kullama rafa'a, adalah dia itu membaca takbir, seharusnya yukabbiru, dia membaca takbir kullama rafa'a, setiap kali dia mengangkat, wa kullama wada'a, dan setiap kali dia turun maksudnya. Jadi takbir intikal. Jadi lamun salat isi 4 rakaat 22 kali takbir intikal, 22 kali. Lamun salat isi 2 rakaat berarti 11 kali. Adapun lamun salat 1 rakaat berarti kurang dengan 22 kali. Haddatsana Ismail Al-Wasiti, telah bercerita kepada kami oleh Ismail Al-Wasiti ini maksudnya. Jadi dia turun tipa ruku takbir ya. Kemudian lamun berangkat dengan ruku tipa i'tidal sami Allah liman hamida. Ya dia marah idap sembahyang kanca Rasulullah no idap ya. Pas marah itu. Sehingga Rasulullah dia turun takbiratul ihram, dia taik takbir intikal, dia mengangkat lengan sujud takbir intikal, jadi turun taik takbir doang. Persis merantan sembahyang Rasulullah. Di saat nasi itu dia teman tahu bahwa si jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah ada selesai sholatnya dia, pantas Ali bin Abi Thalib jadi imam. Persis merantan sembahyang Rasulullah. Adalah dia jadi dasar bahwa setiap gerakan lengan satu rukun fi'li di rukun fi'li selain adalah arah takbir paling takbir intikal. Jadi lamun coba indeng apa hikmah dia waktu turun takbiratul intikal, waktu naik takbiratul intikal, yang mengisyaratkan bahwa kehidupan selama hidup di dunia dia serba urus. Dari saat serba tidak lupa Allah. Allah Akbar. Lewat waktu berurus tidak lupa Allah Ta'ala. Allah Akbar. Lewat waktu ada isi serba jatuh misalnya marantan para pengusaha-pengusaha sukses. Misalnya Khairul Tanjung ketua, kali dia leprak, sekitar ribuan kali
Artinya apa? Dia berjalan mulus terus kehidupannya. Suatu waktu memang mulus taib, kadang-kadang kering, ada provinsi. Sehingga filosofi sholat adalah merupakan suatu ajaran daripada kehidupan. Jadi waktu terpuruk, tidak lupa Allah. Allah Akbar, Maha besar Allah. Isi memberikan kita pujian sampai terpuruk. Waktu meningkat keadaan taraf hidup, tidak lupa Allah, tidak andalkan namanya prestasi aku. Dengan sebab aku pekerja keras, aku rajin berdoa endah, membangun relasi endah terdengar. Tidak, Allah ngebenyikan. Anda jadi tahu jadi pekerja keras karena Allah Subhanahu. Tahu membangun relasi saja dengan duit karena Allah si Maha Agung. Lalu dia filosofi daripada turun taib dalam sholat. Sehingga memang namun kita kan sejarah daripada sholat selaku para nabi marah keterangan di dalam kitab Berat, Serat Berat. Arak para nabi isi memang hanya ruku doang, arak si sujud doang, arak si ngandeng doang, arak si tafakur doang. Sehingga salat umat Islam lah si merangkul selaku. Arak para nabi isi sembahyang di waktu subuh doang, arak di waktu zuhur doang, arak waktu asar doang, maghrib doang, isya doang. Kita kaum muslimin merangkul selaku. Nah ialah keunggulan daripada kaum muslimin berbanding kerja silendainan daripada umat Nabi Rasul terdahulu. Atau mungkin arak daripada umat Nabi Rasul si melanjutkan keumatan terhadap Rasul silaian sampai mereka bahkan maratan Yahudi, Nasrani, kemudian Buddha, Hindu tetap mengakui dirinya mengikuti Nabi Sajuruan. Bahkan arak simaran bahwa Buddha Gautama adalah sebagai Nabi. Jadi watin wa zaitun ya sasaran adalah Buddha Gautama. Isi memang berkanus di bawah dua lelun kayu, di bawah lelun tim dan bawah lelun kayu zaitun. Kalau berkanus untuk mendekatkan diri kepada si keyakinan sebagai Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam perkembangan hidup umat manusia, Nabi Rasul leman zaman Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad SAW terus mengalami perkembangan. Maratan Nabi Musa AS sampai dan jalan masukkan di para Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, umat kode-kode dan melakukan salat 10 kali sekat kali Islam jaga. Mbele kesempatan dan minta rezeki. Lamun bauja tula Rasulullah tunas Allah Taala. Kurangin 5 kerentangan petang desa 5. Tula sampai siwa kali. Umat dia kode-kode Rasulullah, umat yang dikipalik kangga seter en batu ukuran marable otak bau sinar gem dia kelebur siwa kuat. Lagu tak suruh sembahyang hanya 2 kali, ngelemak timpan lei doang di darat tuntas. Kali umat kode-kode. Nah, hanya pandangan zahir Nabi Musa menurut pengalaman de umatnya. Lalu Dirman sadarin bahwa kekuatan umat Nabi Rasulullah zaman Nuh terletak pada kekuatan awak. Ini terletak pada belik ganggas awak. Kekuatan ilahiyah ia si miliknya. Maka sebabnya coba bayangkan Sayyidina Hasan wahai Rasulullah SAW lamun Dirman sembahyang 400 rakaat di teman milik istirahat tidur. Banyak memang para pengikut umat Muhammad SAW isi taat dari kalangan para ulama-ulama.
si menjalani tirakat dengan cara sembahyang, dia wajib tarikat karena afdalul faraidi as-sholatu wa afdalun nawafili as-sholatu. Pegawaian wajib si paling afdol adalah sholat. Pegawaian sunat si paling afdol adalah sholat. Nah yang jadi ibaratkan sholat nih, namun salat wajib si 5 waktu, marak misal segera. Marak misal segera. Adapun salat-salat sunat muakkad marak misal danang si tak mandi. Adapun lamun salat-salat sunat gair muakkad, misalnya salat gair muakkad no, qabliyah maghrib gair muakkad, qabliyah isya gair muakkad, nasu muakkad ba'diyah qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Nah ini muakkad. Jadi lamun sini muakkad no marak misal kolahan beri, marak misal kolahan beri. Sedangkan lamun salat sunat mutlak marak misal ya pancoran beri lah, bong. Ya ibarat. Nah umat Muhammad SAW kemungkinan dari segi zauq merasakan lazatul ibadah di demak lagu bau sina laksana, dan ciri daripada dengan si mau lazatul ibadah itu adalah apabila ketinggalan sesuatu waktu melakukan kebiasaannya yang merasa sangat rugi. Kadang-kadang hukumnya diri muakabah. Muakabah artinya hukum diri karena wah mendapatkan lazatul ibadah. Lazatul ibadah ini jauh lebih enak daripada lazatul at'imah wal mashrubah. Enak makanan dan enak minuman. Karena enak makanan dan enak minuman itu sifatnya ya hanya kontemporer. Artinya dia abadi kadang-kadang. Adapun nikmat ibadah ya abadi sampai surga. Yang dia merasa sangat rugi. Nah dengan sebab rugi itu ada hukum diri. Jadi kan hukum dengan kenikmatan. Berarti semakin seringnya sholat semakin nikmat. Karena di dalam sholat itulah kalau merasa dirinya berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah si Maha Cintai. Nah, ini adalah tentang takbir intikal. Jadi karena ia merupakan filosofi daripada kehidupan jatuh bangun adalah filosofi daripada rukuk sujud, maka setiap rukuk sujud mengangkat Allahu Akbar, turun ke Allahu Akbar. Jadi apapun pengalaman hidup di dunia ini wajib teringat nilai sholat, wajib ingat Allah. Nanti persis, nah ialah isi jadi apa? Salat daim termasuk salah satu ciri jadi salat daim, salat terus menerus artinya. Salat terus menerus. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah cerita kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, telah berita kepada kami oleh Malik. An Abi Syab daripada Abi Syab, an Abi Salamah daripada Salamah, an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah. Annahu kana yusalli bihim, bahwasanya dia salat dengan mereka. Fa yukabbiru kullama qafadha wa rafa'a, maka dia pun bertakbir setiap kali dia turun, wa rafa'a, dan setiap kali dia naik. Hasilnya merasa sebelum turun di ruku takbir, kemudian ngandang dengan ruku di i'tidal adalah tahmid. Tahmid Rabbana wa lakal hamdu, tahmid. Kemudian fa'idha insarafa, maka apabila dia berpaling, qala, dia pun berkata, inni la asbahukum, sesungguhnya sayalah paling serupa kalian. Sesungguhnya sayalah paling serupa kalian. Salatan menjihad sholat di Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW. Jadi aku ini
persis pada tangku sembahyang Rasulullah. Baik si merupakan rukun-rukun qauli, rukun-rukun fi'li, termasuk rukun setelah sunat hayat. Karena takbiratul intiqal itu sunat hayat pada waratan kabirah. Kemudian ngangkat timah di tempatnya, termasuk yang masih sunat hayat. Membaca surat setelah daripada Al-Fatihah sunat hayat. Tasyahud awal daripada sembahyang sekelurkan tempat dekat sunat abad. Tokoh sunat abad. Selawat si bacanya dalam tasyahud awal itu sunat abad. Sehingga rinci dari para ulama di dalam sholat arah 22 sunat abad, sementara sunat hayat 15. Sahabat si bercerita ini menyatakan bahwa setelah perhatian di saat membadak tiba para sahabat sekitar membadak pada semeton jari dan berketuan dia pada kaitan de salat kata Rasulullah, maka pasti aku jawab akulah dengan si paling persis cara aku salat kata salat Rasulullah. Dalam arti dengan kita Ali bin Abi Thalib, dengan kita Umar bin Khattab, dengan kita Utsman bin Affan, dengan kita Abu Bakar Siddiq. Kemudian mengucapkan kalimat yang pakai termasuk sum'ah dan ujub. Dia dengan maksudnya adalah ante tidak ragu-ragu sahabatnya mengambil sanad cara sholat dengan sahabat si bercerita ini. Sehingga ini kan berarti suatu keyakinan yang sih dimiliki untuk mengikuti salat si persis martabat Rasulullah ternyata dengan cara kita sahabat si cerita ini. Babu itmamit takbiri